La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Agar tidak ngantuk, sepertinya kita harus pijet-pijetan dulu ya Bu ya. Kalau ngaji sama saya itu 10 menit cukup. Lebihnya 30 menit. 10 menit tambah 30 menit. Ya, kasihan ibu-ibu ini nggak dengar di belakang ya. Bapak Ibu sekalian, biar semangat Bu ya. Nah, kita pegang pundak temannya dulu Bu, kayak gini Bu, biar nggak ngantuk. Nah, kalau saya bicara bentar terus ngantuk eman-eman saya. Bu, yang di luar tangannya pegang pundak temannya. Bapak juga semuanya gini Pak. Pundak sebelah kanan, tangannya kayak saya ini. Yang nggak nyampe disampaikan, tangan sebelah kanan pundak pegang temannya. Pak Lurah pegang punya Pak Ustadz punya Pak Ustadz, semuanya ke kanan, ke arah kanan. Ibu-ibu nggak kelihatan ini kasih. Ya belah kanan, gini pijit dulu. Dipijit baru dengarkan suara saya. Dipijit mulai dari sekarang, pijit biar nggak ngantuk. Ya. Habis makan kue terus ngantuk, pijit. Sekarang ditepuk dan ikuti suara saya, tepuk. Saudaraku. Yang kuat Pak. Saudaraku. Sehat-sehat ya. Saudaraku. Semangat ya. Saudaraku. Jangan ngantuk ya. Oke, ganti belah kiri. Sekarang kiri. Saya juga mau dipijet Pak. Tadi saya dipijetin. Pijetin belah kiri. Ibu, yuk Ibu yang di belakang mana nggak dengar suaranya Bu? Sebelah kiri Bu, pijit pundak temannya. Pijit. Ayo Pak, pijetin belah kiri. Nah, sekarang tepuk pundak temannya. Yang kuat aja nggak apa-apa biar nggak ngantuk. Saudaraku. Kurang kuat. Saudaraku, maafin aku ya. Mau Ramadan nih. Kalau aku suka nyakitin hatimu, maafin aku ya. Saudaraku, kalau aku punya utang sama kamu, jangan tagih dulu ya. Pun Bapak Ibu biar gak ngantuk. Ya namanya untuk mengakrabkan ya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis yang hasan. Al-jannatu mushtaqatun illa arba'atin nafar. Bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Mungkin hadis ini sering kita dengar. Maka fungsinya hadir di majelis ilmu, maaf, bukan berarti karena kita sudah tahu, bukan karena kita sudah pintar, tapi adalah untuk saling mengingatkan dan mencari keutamaan duduk di majelis ilmu. Kita duduk, Bapak Ibu datang turu. Orang ngerti apa porale ilmu sudah dapat pahala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa keluar dari rumahnya menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju ke surga. Dalam riwayat hadis lain disebutkan qumu wa antum maghfuruna lahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah selesai kajian, maka akan datang suara yang menyebut berdirilah kalian, pergilah kalian, dan dosa-dosa kalian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi Bapak Ibu kalau kita nggak hadir di majelis ilmu. Nggak harus diundang oleh takmir masjid. Di mana ada kajian, di mana ada majelis ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita ikut hadir di dalamnya. Perihal yang disampaikan oleh Pak Tamir beda ini beda itu,
Yang penting yang kita cari adalah persamaannya. Mencari perbedaan sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, keempat imam mazhab yang kita anut pun mereka berbeda. Jadi ketinggalan zaman. Kalau saat ini baru ribut. Dari dulu Imam Malik, Imam mazhab itu tidak pernah ribut. Mereka saling toleransi. Imam Syafi'i itu menjadi gurunya Imam Malik dalam urusan apa? Fikih. Imam Malik menjadi gurunya Imam Asy-Syafi'i dalam urusan hadis. Saling berguru dan saling menjadi murid. Semua mereka bahkan mengatakan in kana qauli khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Kalau perkataanku, kata Imam Syafi'i, kalau perkataanku, kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Ahmad, itu menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan ikuti perkataanku, ikutilah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, siapakah golongan yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaitu talil Quran. Golongan yang dirindukan surga adalah mereka orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ketika kita ditanya Bapak Ibu sekalian, pengen lebet swarga mboten Pak? Pengen masuk surga Bu? Pengen? Yakin? Syaratnya satu, mati dulu. Mati dan masuk surga setelah dihisab dengan hisab yasirah. Dan hisab yang baik amalnya banyak. Enggak masuk surga sekarang nanti. Ajal enggak usah kita minta, waktunya datang juga akan datang. Yang penting adalah bagaimana matinya kita. Jangan takut kepada mati. Ajal enggak usah takut. Yang kita takutkan adalah akhir kehidupan kita. Bagaimana matinya kita, itulah yang kita takut. Maka ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, kita berada di komunitas yang baik, insya Allah kita akan mati dalam kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ishul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu, kata baginda Rasulullah, akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kebiasaan kita apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita terbiasa dengan melakukan hal kebaikan seperti tadi ta'lil Quran, gemar kita membaca Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita akan dimatikan dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.